بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 19100 063, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Yang terhormat Bapak Dr. Usmanur SAG MAG, selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI, serta teman-teman sekalian dari klaster 1 sampai dengan klaster 5 yang saya hargai. Dan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan klasifikasi sumber belajar. Baiklah, langsung saja. Klasifikasi sumber belajar. Ada beberapa klasifikasi sumber belajar. Dalam hal ini, AECT atau Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam yang dapat meliputi: pertama, message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan kepada komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Kedua, people atau orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, yang termasuk dalam kelompok ini misalnya dosen, guru, tutor, dan lain-lain. Tiga, materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai media yang termasuk dalam kategori material seperti transportasi, film, audio, slide, video, buku, modul, dan majalah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Keempat, device atau alat, yaitu sesuatu atau perangkat keras yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead proyektor, slide, video tape atau recorder, dan lain-lain sebagainya. Kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, orang, peralatan, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik itu lingkungan fisik maupun non-fisik. Teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5 hal, yaitu tempat, benda, orang, dan peristiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Majid yang secara ringkas berikut ini. Pertama, tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti di sungai, pasar, museum, gunung, dan lain-lain. Benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik seperti situs dan lain-lain. Orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga peserta didik dapat belajar sesuatu dari orang tersebut. Segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik. Kelima, peristiwa dan fakta yang sering terjadi. Berdasarkan klasifikasi di atas, sumber belajar dapat digolongkan menjadi pesan, orang, alat, bahan, teknik, dan lingkungan.
Penelitian ini mengembangkan sumber belajar bentuk majalah. Adapun menurut Sujana, sumber belajar dapat meliputi 1. Sumber tercetak, misalnya buku, koran, brosur, poster, pena, ensiklopedi, kamus, koran, dan lain-lain. 2. Sumber belajar non-cetak, misalnya film, slide, video, model, audio kaset, transparansi, dan realita objek. 3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas, misalnya perpustakaan, ruangan belajar, dan lapangan olahraga. 4. Sumber belajar yang berupa kegiatan, misalnya wawancara, kegiatan kerja kelompok, simulasi, observasi, permainan, dan lain-lain. 5. Sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, misalnya taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan lain-lain. Jika dilihat dari aspek asal-usulnya, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, sumber belajar yang dapat dirancang atau learning resource by design merupakan sumber belajar yang dibuat secara khusus atau dikembangkan untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih teratur dan bersifat formal. Misalnya, buku pelajaran, modul, program audio, transparansi atau OHT. Kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning resource utilization merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun keberadaannya dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Misalnya, pejabat pemerintah, tenaga pendidik, pemuka agama, museum, waduk, kebun binatang, terminal, surat kabar, saluran televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih.